saya baik. Alhamdulillah. Bu Uswa, hari ini saya dengar mau coaching Ibu Desti ya? Iya Ibu. Oke, Bu Uswa, nanti sebelum Bu Uswa melakukan coaching dengan Bu Desti, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Uswa ya. Iya Ibu. Baik, pertama Bu Uswa, nanti saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu. Nah, baik pada kegiatan coaching kita pada hari ini, baik Bu Uswa sebagai coach dan Bu Desti sebagai coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah nanti Bu Uswa sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian bagaimana nanti Bu Uswa akan memberikan pertanyaan berbobot kepada si coachingnya, dan bagaimana juga nanti si coaching tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa juga Bu Uswa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan dan memaksimalkan potensi. Seperti itu Bu Uswa. Baik Bu, siap. Nah, pertanyaan pertama nih Bu Uswa, Iya Ibu. apa yang akan Bu Uswa kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah passion, penuh, kemudian pendekatan aktif, dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, baik. Bagus ya Bu Uswa. Kemudian kompetensi mana yang akan Bu Uswa kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, pertanyaan terakhir ya Bu Uswa. Baik Bu. Indikator mana yang ingin Ibu lakukan dalam proses coaching hari ini? Saya ingin coaching saya menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya dan menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan. Baik Bu Uswa, sepertinya demikian dulu untuk pra-observasinya ya. Iya Bu. Selanjutnya silakan nanti Bu Uswa melakukan coaching dengan Ibu Desti. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Uswa. Assalamualaikum Wida. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Desti. Waalaikumsalam Bu Uswa. Bu Desti, hari ini kan kita mau coaching nih ya. Kira-kira apa yang ingin Bu sampaikan ya? Sebelumnya terima kasih ya Bu untuk waktunya, sudah menjadwalkan saya untuk coaching hari ini. Sebetulnya saya punya permasalahan yang mungkin sudah lama. Saya takut tambah berlarut-larut, jadinya saya memberanikan diri untuk membuatkan jadwal sama Ibu untuk coaching hari ini. Saya mempunyai anak murid bernama Anandito. Dia ini murid yang pendiam, kalem, tidak banyak bicara. Intinya tuh anak ini tuh sepertinya kurang percaya diri Bu. Dia ini hanya ingin bermain dengan ya temannya gitu aja itu. Kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu capai dari coaching kita hari ini? Tujuan yang ingin saya capai yang jelas saya ingin mencari solusi bareng-bareng sama Ibu. Apa sih langkah yang harus saya lakukan supaya anak ini bisa bertambah rasa percaya dirinya tersebut. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan? Yang sudah saya lakukan sejauh ini adalah yang pertama saya tuh bukan untuk Anandito saja, tapi untuk semua anak murid saya selalu memberikan motivasi sebelum pembelajaran dimulai, bahwa kita sebagai anak, sebagai murid di sekolah itu mempunyai keunikan masing-masing, punya bakat dan minatnya masing-masing Bu. Jadi itu yang pertama pasti saya bilang saya memberikan motivasi untuk semua anak. Saya bukan hanya untuk Anandito tapi juga untuk semua muridnya. Yang kedua saya memberikan apresiasi. Walaupun kecil saya memberikan dia, oh ya itu hebat. Pemberian penghargaan ya Bu ya? Betul, pemberian penghargaan untuk Dito. Seperti itu sih. Kira-kira ketika Ibu melakukan itu, adakah hal yang Ibu rasa sulit gitu Bu? Kesulitan apa yang Ibu hadapi? Kesulitannya karena anaknya ini memang sangat pendiam Bu.
Jadi tuh saya kurang memahami sebetulnya anak ini kenapa, emosinya lagi bagaimana. Itu sangat sulit karena memang anaknya amat sangat terlihat. Oh begitu. Bu Desti, kalau ini Ibu seandainya ini bagaimana tuh rencana aksi yang kira-kira ingin Ibu lakukan? Rencana aksi yang ingin saya lakukan adalah pertama tuh saya ingin membuat diskusi kecil dengan detail. Karena kalau diskusi besar itu kan dia nanti akan mengandalkan ya Bu. Jadi kalau dia mengandalkan sekali, misalkan saya buat 5 atau 4 orang dalam satu kelompok itu. Kalau dia diskusi kecil kan hanya berdua mau tidak mau dia itu harus mengeluarkan pendapatnya. Itu yang pertama. Jadi terlihat sekali keaktifannya. Betul, itu yang pertama. Yang kedua itu saya akan mengintegrasikan PSI, pembelajaran sosial emosionalnya, dengan membuat roda emosi. Jadi sebelum dan sesudah pembelajaran, anak-anak ini memberikan hari ini saya bagaimana perasaannya, apa senang, apa lagi sedih. Nah, saya akan membuat seperti itu, sama membudayakan untuk anak ini bisa saling bercerita mungkin ya. Jadi dia supaya dia mau tidak mau keberanian. Betul Bu. Terus saya mau ajak untuk biasanya kan sekolah saya itu suka ada pembiasaan pagi-pagi itu literasi di depan, bukan di kelas tapi di lapangan. Saya ingin supaya dia itu bisa melakukan itu Bu, sama seperti teman-teman. Seperti itu sih Bu sejauh ini. Kira-kira nih Bu, komitmen apa yang akan Ibu lakukan? Komitmen yang akan saya lakukan adalah saya harus terus membuat supaya pembelajaran yang tadi sudah saya jelaskan itu berkelanjutan. Jangan cuma hanya di kelas saya, di kelas 5 saya, tapi akan berkelanjutan di kelas berikutnya gitu. Wali kelas siapapun itu ya Bu ya. Wali kelas siapapun, bukan hanya dengan saya Bu Desi, tapi dengan guru berikutnya. Iya. Tentu saja kan ketika Ibu melakukan komitmen ini kan butuh kerjasama ya, kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Kira-kira Ibu perlu bantuan dari siapa? Yang jelas pertama itu anaknya sendiri. Itu udah pasti. Kalau anaknya nggak saya libatkan itu nggak mungkin nggak akan berjalan. Yang kedua itu dengan temannya, teman satu kelasnya. Terus yang ketiga dengan rekan sejawat saya harus berkomunikasi juga dengan guru sebelumnya, guru di kelas 4. Dan yang terakhir itu tidak kalah penting dengan kepala sekolah. Siapa tahu dengan saya berdiskusi, ada masukan, solusi dari beliau, apa tindak lanjut yang harus saya lakukan, seperti itu sih. Keren sekali itu yang Ibu rencanakan ya, sudah sedemikian hingga saya sih harapannya apa yang Ibu rencanakan ini berhasil gitu lah. Amin. Peserta didik anak itu ini berubah menjadi pribadi yang lebih terbuka, kemudian lebih percaya diri pastinya ya Bu ya, karena memang itu kan diperlukan nanti ke depannya di dunia kerja, di lingkungan masyarakat kan percaya diri itu sangat diperlukan. Saya jadi tidak sabar pengen melihat apa hasil dari yang sudah Ibu lakukan coaching kita hari ini. Apakah sudah menunjukkan perubahan? Kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi? Mungkin 2 pekan ya Bu, 2 minggu ya, karena kalau 1 minggu kayaknya masih kurang ya Bu, gitu. Makanya saya nanti akan menjadwalkan ulang lagi bertemu dengan Ibu. Ibu akan menunggu progresnya ya Bu. Nanti setelah 2 minggu gitu ya Bu ya. Saya akan tunggu kabar baiknya dari Bu Desti. Amin. Kita akan melihat hasilnya ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Senang nih kita bisa bercakap-cakap di sini, dan pastinya saya akan menunggu kabar baik dari Bu Desti. Terima kasih Bu Desti sudah bersharing pendapat dengan saya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Uswa. Waalaikumsalam Bu Ida. Iya Bu Uswa, tadi Bu Uswa sudah melakukan coaching ya, saya perhatikan dengan Ibu Desti ya. Benar Bu, benar. Nah sebelum penutupan ini saya ingin menanyakan beberapa hal pasca observasinya Bu Uswa dengan Bu Desti nih. Nah Bu Uswa, pertanyaan pertama, ya Bu, apa saja yang sudah dilakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi Bu Uswa?
Baik Bu, saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta dengan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Dengan Alur Tirta tersebut, coach bisa menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Seperti itu Bu Ida. Nah, menurut saya sebagai observer Ya, Ibu Ida. proses coaching yang tadi sudah dilakukan oleh Bu Uswa itu sudah berjalan dengan baik. Terima kasih. Dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Alhamdulillah. Dan juga Ibu sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan kepada coach sehingga coach menemukan solusi dari permasalahannya. Begitu juga dengan coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coachingnya Bu Uswa. Iya Bu Ida, terima kasih. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu Uswa. Iya Ibu. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Bu Uswa lakukan? Saya akan lebih belajar memahami proses Tirta itu sendiri sehingga saya nantinya bisa kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi pastinya ya Bu Ida. Baik Bu Uswa, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Uswa ya. Amin ya. Oke, demikian observasi kita kali ini, semoga Baik, Bu Ida. bermanfaat ya Bu Uswa ya. Amin. Saya tutup dengan salam Bu Uswa, semoga sukses selalu. Terima kasih Bu Ida. Sama-sama.